Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu burung elang bersayap. Satu pemuda kampung ini mendapatkan keajaiban besar ini. Pagi di kampung Sumberjati selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan desir angin yang membawa bau tanah basah. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti rumah-rumah bambu yang berdiri rapat seolah saling menguatkan agar tak roboh diterpa usia. Di antara rumah-rumah itu, berdirilah sebuah gubuk paling ujung, kecil, miring, dan hampir tak pernah diperhatikan orang. Di sanalah Vito tinggal. Pemuda berusia 23 tahun itu sudah terbangun sejak sebelum subuh. Tangannya yang kasar mengikat tali karung di punggung, bersiap membawa kayu bakar dari hutan pinggir kampung. Wajahnya tampan dengan cara yang sederhana, kulit sawo matang, mata tajam, namun selalu terlihat lelah. Rambutnya hitam legam, sedikit panjang, jarang disisir rapi. Bukan karena ia tak peduli, melainkan karena hidup tak pernah memberinya cukup waktu untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Vito hidup berdua dengan ibunya, Makranti, seorang perempuan tua yang sakit-sakitan sejak ayah Vito meninggal 5 tahun lalu. Sejak saat itu, hidup Vito berubah total. Ia berhenti bermimpi, berhenti berharap terlalu tinggi, dan memilih satu hal, bertahan hidup. Vito, jangan lupa sarapan. Suara ibunya terdengar lemah dari dalam rumah. Vito tersenyum kecil. Iya, Mak. Vito makan nanti di hutan saja. Ia tahu ibunya berbohong demi menenangkannya. Tak ada banyak makanan tersisa. Kadang, yang mereka punya hanya nasi dan garam. Tapi Vito tak pernah mengeluh. Ia belajar sejak kecil bahwa hidup orang miskin tak memberi ruang untuk keluhan, hanya kerja dan doa. Di kampung, Vito dikenal sebagai pemuda yang selalu ada saat dibutuhkan. Angkat karung padi, panggil Vito. Perbaiki atap bocor, Vito lagi. Mengantar hasil kebun ke pasar, Vito juga. Namun, anehnya, tak pernah ada yang benar-benar menghargainya. Dasar Vito, kerjanya rajin, tapi nasibnya ya segitu-gitu saja, kata orang-orang di belakangnya. Ia sering mendengar bisikan itu. Tapi Vito memilih diam. Ia percaya satu hal yang diwariskan ayahnya, orang baik tak perlu membela diri, waktu yang akan bicara. Pagi itu, setelah menerima upah kecil dari mengangkat hasil singkong, Vito berdiri di pinggir kampung, memandang ke arah sebuah bukit yang menjulang kelabu. Bukit itu selalu membuatnya merasa aneh, seperti memanggil, sekaligus mengancam. Bukit Watu Ireng. Tak seorang pun berani masuk ke sana kecuali orang nekat atau putus asa. Konon, hutan di bukit itu adalah tempat makhluk penjaga alam tinggal. Banyak cerita beredar, pemburu yang hilang, orang gila yang kembali dengan mata kosong, dan suara kepakan sayap besar yang terdengar di malam hari. Vito menelan ludah. Ia sebenarnya tak ingin ke sana. Namun hari itu berbeda. Kayu bakar di rumah hampir habis, dan ia butuh uang tambahan untuk membeli obat ibunya. Hutan biasa sudah tak memberi cukup hasil. Maka, dengan langkah berat, Vito memutuskan mengambil risiko. Ia berjalan perlahan memasuki jalur setapak menuju bukit. Semakin jauh, udara terasa semakin dingin. Pepohonan tinggi berdiri rapat, seolah mengawasi setiap langkahnya. Burung-burung kecil mendadak terdiam. Tak ada suara serangga. Hanya detak jantung Vito sendiri yang terdengar semakin jelas. Tenang saja, cuma hutan, gumamnya, mencoba menguatkan diri. Namun firasat di dadanya berkata lain. Angin berembus aneh, seperti membawa bisikan. Daun-daun berguguran meski tak ada badai. Vito berhenti sejenak, memejamkan mata,
menarik napas dalam. Saat itulah ia melihat sesuatu di tanah, bulu besar berwarna coklat keemasan, jauh lebih besar dari bulu burung biasa. Alis Vito berkerut. Apa ini? Ia melangkah lebih jauh, dan bau amis samar tercium. Bau darah. Jantungnya berdegup keras. Di balik semak belukar, terdengar suara gesekan, berat, pelan, seperti sesuatu yang berusaha bergerak namun tak mampu. Vito ragu. Nalurinya berteriak agar ia lari. Namun hatinya, hati yang terlalu sering memilih menolong, menahannya. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap semak itu. Dan saat itulah, dunia Vito seperti berhenti berputar. Di hadapannya terbaring seekor elang raksasa. Tubuhnya besar, gagah meski kini berlumuran darah. Salah satu sayapnya rusak parah, hampir tak berbentuk. Mata elang itu terbuka, menatap lurus ke arah Vito. Tajam, dalam, seolah bukan mata binatang, melainkan mata makhluk yang memahami segalanya. Vito mundur selangkah. Napasnya tercekat. Elang? Elang itu tak menyerang, tak mengaum, tak mengepak. Ia hanya menatap. Lalu perlahan, dengan sisa tenaga, menundukkan kepalanya. Saat itulah Vito merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Getaran aneh di dadanya, seperti takdir yang baru saja membuka pintu. Tanpa ia sadari, langkahnya maju. Tangannya terulur. Dan pada detik itu, hidup Vito berubah untuk selamanya. Angin di Bukit Watu Ireng berhembus lebih dingin dari biasanya. Daun-daun bergetar meski tak ada angin kencang, seolah hutan itu sendiri sedang menahan napas. Vito berdiri terpaku, menatap elang raksasa bersayap satu yang tergeletak di hadapannya. Jarak mereka hanya beberapa langkah, namun terasa seperti memisahkan dua dunia yang berbeda. Tubuh elang itu luar biasa besar. Bulu-bulunya coklat keemasan, sebagian kusam karena darah yang mengering. Sayap kanannya masih utuh, terlipat rapi, namun sayap kirinya hancur, tulangnya tampak, dagingnya robek, dan darah segar menetes perlahan ke tanah. Bau besi dari darah bercampur dengan aroma tanah lembab, menciptakan suasana yang membuat perut Vito mual. Namun yang paling membuat Vito sulit bernapas adalah mata elang itu. Tak ada kebencian, tak ada keganasan. Yang ada hanyalah kelelahan dan sesuatu yang mirip dengan harapan. Tenang, aku nggak akan menyakitimu, gumam Vito pelan, entah untuk menenangkan elang itu atau dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat ia membuka karung di punggung. Ia mengeluarkan kain lusuh yang biasa ia pakai untuk mengelap keringat. Dengan hati-hati, ia mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menarik kakinya ke bawah. Elang itu tak bergerak. Hanya dadanya yang naik turun perlahan, napasnya pendek dan tersendat. Vito berlutut, lalu berhenti sesaat. Dalam benaknya, terlintas cerita-cerita mengerikan tentang Bukit Watu Ireng. Tentang makhluk penjaga yang tak boleh disentuh manusia. Tapi kalau aku pergi, dia mati, bisik Vito. Dan Vito bukan tipe orang yang bisa pergi begitu saja. Ia membersihkan darah di sekitar luka sayap elang. Saat kain menyentuh daging elang, sesuatu terjadi. Pandangan Vito mendadak kabur. Suara hutan menghilang. Dunia seperti ditarik masuk ke dalam pusaran gelap. Dalam sekejap, ia melihat kilasan-kilasan aneh, gunung runtuh, sungai meluap, manusia berlarian, dan seekor elang terbang gagah melintasi langit membawa cahaya. Vito tersentak, napasnya terengah. Apa itu tadi?
Elang itu mengeluarkan suara lirih, bukan pekikan, melainkan getaran rendah yang terasa di dada Vito. Getaran itu menjalar ke tulangnya, ke jantungnya, membuatnya berlutut lebih dalam. Lalu, tanpa suara, sebuah kalimat terdengar di kepala Vito. "Jangan takut, manusia." Vito menegang. Matanya membelalak. "Siapa? Siapa yang bicara?" "Aku." Vito menatap elang itu. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Kepalanya terasa ringan, seperti melayang. "Ah, aku sudah gila," gumamnya. "Ini cuma halusinasi. Jika kau gila, kau sudah lari sejak tadi." Kalimat itu terasa tenang, bijak, tua. Vito menggigil. Namun anehnya, rasa takutnya perlahan berganti menjadi iba. "Kau bisa bicara?" tanya Vito ragu. "Bukan dengan suara, tapi dengan jiwa." Elang itu menggerakkan kepala sedikit. Mata tajamnya tetap menatap Vito, seolah menilai setiap niat di hatinya. "Sayapku patah bukan karena perburuan biasa," lanjut suara itu. "Aku dilukai oleh manusia yang tak menghormati alam. Aku melindungi, dan aku dihukum." Vito menelan ludah. "Apa maksudmu, dihukum?" Elang terdiam sejenak. Angin berhembus lebih kencang, menggoyang dahan-dahan pohon. "Dulu aku penjaga keseimbangan. Tapi aku memilih menyelamatkan manusia, bukan memusnahkannya. Karena itu, aku kehilangan satu sayap dan waktuku." Hati Vito bergetar. Ia tak sepenuhnya memahami, tapi ia merasakan kesedihan yang dalam, kesedihan yang terlalu besar untuk seekor burung biasa. "Kau akan mati?" tanya Vito pelan. Elang itu menutup matanya sesaat, lalu membukanya kembali. "Semua makhluk akan mati. Tapi tidak semua meninggalkan arti." Vito mengepalkan tangannya. Ia teringat ibunya. Teringat ayahnya. Teringat bagaimana hidup seringkali tak adil bagi mereka yang memilih baik. "Aku bisa membantumu," kata Vito mantap, meski ia sendiri tak tahu caranya. "Aku bisa merawatmu. Aku akan cari obat. Aku nggak akan biarkan orang lain menyakitimu." Elang itu menatap lebih lama. Dalam tatapan itu, Vito merasakan penilaian, seperti jiwanya sedang dibaca. "Jika kau menolongku," suara itu kembali terdengar, "hidupmu tak akan pernah sama." "Aku tahu," jawab Vito tanpa ragu. Ia bahkan terkejut dengan keyakinannya sendiri. Elang itu mengeluarkan suara napas panjang. Lalu, perlahan, kepalanya mengangguk. "Kalau begitu, bawa aku ke tempat yang tak tersentuh manusia." Vito menelan ludah. Mengangkat makhluk sebesar ini bukan perkara mudah. Namun entah bagaimana, saat ia menyelipkan bahu di bawah tubuh elang, kekuatan aneh mengalir ke tubuhnya. Berat elang itu terasa, mungkin, tapi tidak mustahil. Dengan napas tertahan, Vito menyeret dan mengangkat elang itu menuju sebuah gua kecil yang ia tahu, tempat ia biasa berteduh saat hujan. Setiap langkah terasa seperti melangkah menuju garis takdir yang tak bisa ia hindari. Saat mereka menghilang ke dalam kegelapan gua, suara hutan kembali hidup. Burung-burung terbang menjauh. Angin berputar seperti pusaran. Di puncak bukit Watu Ireng, awan hitam berkumpul perlahan. Dan tanpa Vito sadari, alam telah mencatat namanya. Gua kecil di lereng bukit Watu Ireng terasa lebih gelap dari yang Vito ingat. Cahaya matahari hanya masuk lewat celah sempit di atas, memantul redup di dinding batu yang lembab.
Udara di dalam gua dingin dan berbau tanah tua, bercampur dengan aroma darah segar dari luka elang bersayap satu yang kini terbaring di hadapannya. Vito duduk bersila, napasnya masih belum sepenuhnya teratur. Tangan dan bajunya berlumuran darah, namun ia tak peduli. Yang ada di benaknya hanya satu, elang itu masih bernapas. "Bertahanlah, sedikit lagi," gumamnya pelan. Elang itu terbaring tenang, kepalanya menghadap ke arah Vito. Matanya setengah terpejam, namun cahaya redup di dalamnya belum padam. Setiap tarikan napasnya terdengar berat, seperti bara yang hampir padam namun masih menyala. Vito merobek ujung bajunya, lalu membasahi kain itu dengan air dari botol kecil yang selalu ia bawa. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka di sayap elang. Saat jari-jarinya menyentuh tulang yang patah, dadanya kembali bergetar hebat, rasa nyeri yang bukan berasal dari tubuhnya sendiri. Ia tersentak. Tangannya bergetar. "Apa? Apa yang kau lakukan padaku?" bisiknya. Elang itu membuka mata sedikit lebih lebar. Tatapannya kini tak lagi sekadar tajam, melainkan penuh perhatian. "Kau merasakan lukaku?" Suara itu kembali terdengar di benak Vito. "Itu ikatan awal." "Ikatan?" Vito menelan ludah. "Ikatan apa?" "Ikatan antara yang menolong dan yang ditolong. Antara manusia dan penjaga." Vito terdiam. Kata-kata itu terasa terlalu besar baginya. Ia hanya seorang pemuda kampung yang hidup dari upah harian. Penjaga? Ikatan? Semua itu terdengar seperti dongeng, namun darah di tangannya nyata, dingin, dan lengket. "Aku cuma ingin kau hidup," kata Vito jujur. "Aku nggak minta apa-apa." Elang itu terdiam lama. Angin dari luar gua berhembus masuk, membuat api kecil dari ranting kering yang dinyalakan Vito berkerlip. Bayangan elang dan manusia menari di dinding gua, dua sosok berbeda yang kini terikat oleh satu garis tak kasat mata. "Aku tahu," jawab elang itu akhirnya. "Justru karena itu, kau terpilih." Jantung Vito berdetak lebih cepat. "Terpilih untuk apa?" Elang itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu menoleh ke arah celah cahaya di langit-langit gua. "Untuk menjaga apa yang manusia lain lupakan." Tiba-tiba, kepala Vito terasa berat. Dunia kembali berputar. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di dinding gua, bukan lagi bayangan api, melainkan kenangan yang bukan miliknya. Ia melihat hutan yang dulu hijau, sebelum ditebang tanpa ampun. Sungai jernih yang kini keruh. Hewan-hewan berlarian, diburu demi uang dan kesenangan. Di atas semua itu, seekor elang terbang tinggi, utuh, gagah, dengan dua sayap yang terbentang lebar. "Itu, dirimu?" tanya Vito dengan suara tercekat. "Itu aku, sebelum hukuman." Bayangan berubah. Elang itu menukik untuk melindungi seorang anak kecil yang tersesat di hutan. Petir menyambar langit. Cahaya menyilaukan. Teriakan manusia bercampur suara alam yang murka. Lalu, sayap itu hilang. Vito terjatuh berlutut. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Kau menyelamatkan manusia, dan alam menghukummu," katanya tak percaya. "Bukan alam," jawab elang itu pelan. "Keseimbangan." Vito terdiam. Kata itu menggema di kepalanya. Keseimbangan, sesuatu yang sering dilanggar manusia tanpa mereka sadari. Malam mulai turun. Dari luar gua terdengar suara serangga dan binatang malam. Vito menambahkan ranting ke api kecil. Cahaya jingga menerangi wajah elang yang kini terlihat lebih tenang. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?"
Tanya Vito lirih. Elang itu memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Rawat aku. Jangan biarkan manusia lain menemukanku. Dan dengarkan apa yang akan kau rasakan. Merasakan, alam akan mulai berbicara padamu. Lewat angin. Lewat tanah. Lewat rasa sakit dan ketakutan. Vito menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kesadaran bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya lagi. Elang itu menatapnya dalam-dalam. Kau akan kehilangan kehidupan lamamu, sedikit demi sedikit. Kalimat itu menghantam Vito lebih keras dari yang ia duga. Ia membayangkan ibunya, kampungnya, hidup sederhana yang ia jalani meski berat. Tapi aku nggak bisa meninggalkan ibuku, katanya cepat. Dia cuma punya aku. Elang itu mengangguk perlahan. Dan karena itulah kau berbeda. Ikatan ini tidak akan memisahkanmu darinya. Justru akan melindunginya selama kau setia. Vito menelan ludah. Setia pada apa? Pada pilihanmu hari ini. Api kecil di tengah gua berderak. Waktu seolah melambat. Vito menyadari bahwa sejak ia menyentuh elang itu, ia tak lagi hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Aku akan rawat kau, ucapnya mantap. Sampai kau sembuh, atau sampai akhir. Elang itu membuka matanya lebar-lebar. Untuk pertama kalinya, Vito melihat sesuatu yang mirip dengan senyum di tatapan makhluk itu. Maka dengarkan baik-baik, Vito, bisiknya. Sayapku mungkin hilang, tapi kekuatanku belum. Saat kata-kata itu menghilang, denyut panas menyebar dari dada Vito ke seluruh tubuhnya. Ia terjatuh ke belakang, pandangannya gelap. Di luar gua, angin bertiup kencang, membawa suara kepakan sayap yang tak terlihat. Dan di kedalaman bukit Watu Ireng, ikatan lama terlahir kembali. Vito terbangun saat cahaya pagi menyelinap masuk ke dalam gua. Kepalanya masih terasa berat, namun tubuhnya justru terasa ringan. Terlalu ringan. Seolah semalaman ia bukan tidur, melainkan dilahirkan kembali. Ia duduk perlahan. Api unggun telah padam, menyisakan abu hangat. Udara gua terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Saat Vito menoleh ke arah tempat elang terbaring, jantungnya berdegup keras. Elang bersayap satu itu masih hidup. Dadanya naik turun dengan napas yang lebih teratur dibandingkan malam sebelumnya. Luka di sayapnya masih parah, namun darah tak lagi mengalir deras. Vito mendekat, berlutut, lalu tanpa sadar meletakkan tangannya di dada elang. Saat itulah denyut aneh kembali terasa. Bukan sakit, bukan panas, melainkan aliran kuat yang menggetarkan telapak tangannya, merambat ke lengan, lalu ke jantungnya. Vito tersentak dan menarik tangannya. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya. Kau mulai mendengar? Suara elang bergema lembut di kepalanya. Vito menutup mata. Kali ini, ia tak panik. Ia membiarkan suara itu hadir. Mendengar apa? Darahmu berubah. Bukan menjadi milikku, tapi mengingat apa yang telah lama dilupakan. Vito membuka mata perlahan. Ia memperhatikan tangannya sendiri. Garis-garis telapak tangannya tampak lebih jelas. Urat-uratnya menonjol seolah dialiri tenaga yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia berdiri. Langkahnya mantap. Tak ada rasa pegal meski semalam ia mengangkat tubuh elang yang berat. Vito mengangkat sebuah batu besar di sudut gua, batu yang dulu tak pernah sanggup ia pindahkan. Batu itu terangkat.
Vito tertegun. Napasnya tercekat. Aku bisa mengangkatnya. Ia menjatuhkan batu itu perlahan. Jantungnya berdentum keras, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran, sesuatu benar-benar telah berubah. Kekuatan hanyalah sisa, kata Elang. Yang utama adalah kepekaan. Vito mengernyit. Kepekaan. Belum sempat Elang menjawab, tiba-tiba telinga Vito menangkap suara samar dari luar gua. Langkah kaki. Lebih dari satu orang. Disusul suara ranting patah. Vito membeku. Ada orang, bisiknya. Elang itu membuka mata lebar. Mereka mencariku. Tanpa berpikir panjang, Vito mematikan sisa api, menutup luka Elang dengan kain dan dedaunan, lalu berdiri di depan mulut gua. Jantungnya berdegup cepat, namun anehnya pikirannya jernih. Ia bisa merasakan arah langkah manusia itu, bahkan sebelum mereka terlihat. Dua orang pemburu muncul di antara pepohonan. Mereka membawa senapan rakitan dan karung besar. Kau dengar tadi malam? Salah satu berkata. Katanya ada suara kepakan besar. Pasti elang itu masih hidup, jawab yang lain. Harganya mahal. Vito mengepalkan tangan. Dadanya terasa panas. Bukan amarah biasa, melainkan dorongan kuat untuk melindungi. Tanpa ia sadari, kakinya melangkah keluar dari gua. Hei, serunya. Dua pemburu itu terkejut. Siapa kau? Ini wilayah berbahaya, kata Vito tegas. Kalian sebaiknya pergi. Para pemburu tertawa. Anak kampung berani mengusir kami. Salah satu melangkah mendekat. Namun sebelum ia sempat mengangkat senapan, angin kencang berembus tiba-tiba. Dedauan beterbangan. Tanah bergetar halus. Para pemburu terhuyung. Apa-apaan ini? Teriak salah satu. Vito sendiri terkejut. Ia tak merasa melakukan apapun. Tapi di dalam dadanya, sesuatu bergerak, seperti sayap yang mengepak dari dalam. Elang bersayap satu mengeluarkan suara rendah dari dalam gua. Bukan pekikan, melainkan getaran peringatan. Para pemburu mundur. Wajah mereka pucat. Ini bukan tempat biasa, kata salah satu gemetar. Ayo pergi. Mereka lari terbirit-birit, meninggalkan senjata dan karung mereka. Hutan kembali sunyi. Vito berdiri terpaku, napasnya memburu. Ia menatap kedua tangannya sendiri. Aku tidak menyentuh mereka. Kau hanya menyelaraskan diri, jawab elang. Alam mengenal niat. Vito kembali ke dalam gua. Lututnya terasa lemas. Ia duduk di samping elang, wajahnya pucat. Apa aku menjadi sesuatu yang bukan manusia? Elang itu menatapnya lama. Kau tetap manusia. Tapi manusia yang memilih mendengar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang tak pernah Vito bayangkan. Setiap pagi dan malam, ia merawat elang itu. Ia mencuci lukanya dengan air daun-daunan yang ia temukan, entah bagaimana, ia tahu daun mana yang menyembuhkan. Ia tahu tanpa pernah belajar. Di kampung, Vito mulai merasakan perubahan lain. Ia bisa menebak kapan hujan datang. Ia bisa merasakan orang yang berniat buruk bahkan sebelum mereka bicara. Ia menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir tertimpa pohon tumbang, berlari lebih cepat dari yang seharusnya mungkin. Orang-orang mulai berbisik. Vito sekarang aneh. Tapi dia menyelamatkan anakku. Sejak kapan dia sekuat itu? Namun setiap malam,
Saat Vito kembali ke gua, rasa sakit di dadanya semakin kuat. Seperti harga yang harus dibayar. Kenapa aku merasa sakit setiap kali menggunakan kemampuan ini? Tanya Vito suatu malam. Elang itu menutup mata. Karena keajaiban bukan milikmu sepenuhnya. Ia hanya lewat. Dan setiap yang lewat, meninggalkan bekas. Vito menatap luka sayap elang yang belum sembuh. Apakah kau akan sembuh? Elang itu membuka mata, menatap langit malam. Tidak seperti sebelumnya. Hati Vito terasa diremas. Ia terdiam lama. Aku akan tetap menjagamu, katanya akhirnya. Elang itu mengangguk perlahan. Maka bersiaplah, Vito. Mereka yang serakah akan datang lebih banyak. Dan pilihanmu akan diuji. Di kejauhan, suara burung malam terdengar bersahutan. Di atas bukit Watu Ireng, awan gelap kembali berkumpul. Dan di dalam dada Vito, sayap yang tak terlihat mulai belajar mengepak. Perubahan pada diri Vito tak lagi bisa disembunyikan. Awalnya hanya firasat kecil, ia tahu kapan hujan turun sebelum awan menghitam, tahu jalan mana yang aman sebelum longsor terjadi, tahu siapa yang datang dengan niat baik dan siapa yang membawa keserakahan di dadanya. Namun keajaiban seperti api, kecil saat dijaga, membesar saat diperhatikan. Dan kini, api itu mulai terlihat semua orang. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan para petani masih berada di sawah, tanah di bagian hilir kampung tiba-tiba bergetar. Air sungai meluap cepat, membawa lumpur dan batang kayu. Anak-anak yang bermain di tepi sungai berteriak panik. Banjir bandang, seseorang menjerit. Orang-orang berlarian. Kepanikan menyebar seperti api di alang-alang. Dalam kekacauan itu, Vito berdiri di tepi kampung, dadanya berdenyut keras. Sejak pagi, ia sudah merasakan gelisah, getaran aneh dari tanah yang tak ia mengerti. Ke bukit kecil. Jangan ke jembatan, teriak Vito lantang. Beberapa orang ragu. Namun suara Vito entah bagaimana terdengar lebih tegas, lebih meyakinkan. Mereka mengikuti arahannya. Beberapa menit kemudian, jembatan bambu ambruk diterjang arus deras. Tak ada korban jiwa. Hening menyelimuti kampung. Semua mata tertuju pada Vito. Kalau bukan karena Vito, bisik seseorang. Dia tahu sebelum terjadi. Sejak hari itu, pandangan warga kampung terhadap Vito berubah. Ia tak lagi sekadar pemuda miskin yang bisa disuruh-suruh. Ia menjadi seseorang yang didengar. Dan bagi sebagian orang, itu menakutkan. Kepala desa, Pak Wirya, memperhatikan semua itu dari kejauhan. Pria tua berwajah licik itu bukan orang bodoh. Ia tahu, kekuasaan bisa bergeser hanya karena satu sosok yang dipercaya rakyat. Anak itu berbahaya, gumamnya. Malam itu, saat Vito kembali ke gua di Bukit Watu Ireng, ia merasakan udara lebih berat dari biasanya. Elang bersayap satu terbaring lemah, napasnya kembali tersendat. Mereka mulai melihatku, kata Vito lirih sambil membersihkan luka elang. Mereka selalu melihat keajaiban sebelum melihat niat, jawab elang pelan. Dan manusia yang takut akan mencari cara menguasai. Vito terdiam. Ia teringat tatapan Pak Wirya siang tadi, tajam, penuh perhitungan. Apa yang akan terjadi? Tanya Vito. Elang itu menoleh ke arah mulut gua, seolah bisa menembus hutan dan melihat masa depan. Pemburu yang sesungguhnya bukan selalu yang membawa senjata. Kata-kata itu terbukti lebih cepat dari yang Vito duga. Beberapa hari kemudian, orang-orang asing mulai berdatangan ke kampung. Mereka mengaku pedagang, peneliti,
bahkan orang-orang kota yang ingin membantu pembangunan. Namun mata mereka terlalu sering melirik ke arah Bukit Watu Ireng. Katanya ada elang langka di sini, kata salah satu dari mereka di warung kopi. Elang cacat, bersayap satu. Vito yang sedang duduk di pojok warung langsung menegang. Tangannya mengepal. Isu saja, sahut Pak Wirya cepat, tersenyum palsu. Cuma cerita orang tua. Namun malamnya, Pak Wirya diam-diam menemui para pendatang itu. Anak bernama Vito tahu sesuatu, katanya pelan. Ikuti dia. Sejak saat itu, Vito merasakan tatapan-tatapan asing kemanapun ia pergi. Ia mulai pulang lebih cepat, lebih sering menghilang ke hutan dengan alasan mencari kayu. Ibunya mulai khawatir. Vito, kamu sedang dalam masalah? Tanya Mak Ranti suatu malam. Vito tersenyum tipis. Tidak, Mak. Vito cuma capek. Namun malam itu, rasa sakit di dadanya terasa lebih kuat dari biasanya. Ia terbangun dengan napas tersengal, seolah ada cakar tak terlihat mencengkeram jantungnya. Di gua, elang bersayap satu menggeliat lemah. Ikatan kita semakin dalam, bisiknya. Dan itu menarik perhatian yang tak seharusnya. Apa aku melakukan kesalahan dengan menolongmu? Tanya Vito, suara seraknya penuh konflik. Elang itu menatapnya lama. Tidak. Kesalahan manusia selalu sama. Mereka ingin memiliki apa yang seharusnya dijaga. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar gua. Bukan satu. Banyak. Vito berdiri seketika. Jantungnya berdentum keras. Ia bisa merasakan niat mereka, tajam, serakah, dingin. Mereka datang, bisiknya. Dari balik pepohonan, muncul beberapa bayangan membawa senter dan senjata. Salah satu dari mereka adalah orang kota. Yang lain, warga kampung sendiri. Vito mengenali wajah mereka. Tetangga. Orang-orang yang pernah ia tolong. Dadanya terasa perih. Kau harus pergi, kata elang cepat. Sembunyikan dirimu. Aku akan menarik perhatian mereka. Tidak. Vito menggeleng keras. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jika kau tetap di sini, kau akan mati sebelum waktumu. Air mata Vito jatuh tanpa ia sadari. Tangannya gemetar. Aku sudah memilih, katanya lirih. Aku memilih melindungimu. Elang itu mengeluarkan suara rendah, panjang, penuh kesedihan. Maka dengarkan baik-baik, Vito. Mulai malam ini, keajaibanmu tak lagi sekadar perlindungan. Ia akan menjadi senjata dan beban. Langkah-langkah itu semakin dekat. Cahaya senter menari di dinding gua. Vito berdiri di depan elang, membentangkan tubuhnya seolah memiliki sayap tak terlihat. Di dalam dadanya, sesuatu bangkit. Bukan amarah, melainkan tekad. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, ia memanggil alam. Angin berputar di luar gua. Pepohonan bergoyang keras. Tanah bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Para pemburu berhenti, terhuyung. Apa yang terjadi? Teriak seseorang. Vito membuka mata. Tatapannya berbeda kini, tenang, tajam, dan penuh beban. Di atas Bukit Watu Ireng, awan hitam menggumpal. Petir menyambar jauh di langit. Dan di antara kilatan cahaya itu, bayangan seekor elang raksasa tampak sesaat, mengepakkan sayap yang tak lagi utuh, namun masih berkuasa. Malam itu, kampung Sumberjati menyadari satu hal. Keajaiban telah memilih penjaganya.
dan penjaga itu bernama Vito. Malam itu, Bukit Watu Ireng tak lagi sunyi. Angin menderu seperti jeritan panjang. Pepohonan bergoyang liar, ranting-ranting patah berjatuhan. Cahaya senter berkelebat di antara kabut tipis yang turun mendadak. Orang-orang yang tadi mengepung gua kini terhuyung, sebagian jatuh berlutut, sebagian lain berteriak ketakutan. Namun mereka tidak pergi. Keserakahan membuat manusia bertahan lebih lama dari rasa takut. Vito berdiri di depan mulut gua, tubuhnya kaku namun pikirannya jernih. Di belakangnya, elang bersayap satu terbaring lemah, napasnya semakin pendek. Setiap hembusan angin terasa seperti bagian dari dirinya sendiri, seolah hutan, langit, dan tanah kini mengalir di dalam darahnya. Dia ada di sini, teriak seseorang dari luar. Jangan mundur. Itu cuma trik. Vito mengenali suara itu. Pak Wirya. Kepala desa itu melangkah keluar dari balik pepohonan. Wajahnya pucat, namun matanya menyala oleh ambisi. Di tangannya, ia menggenggam senter besar, sorotannya langsung mengarah ke Vito. Vito, panggilnya lantang, seolah masih berhak menggunakan nada seorang pemimpin. Kau sudah membuat masalah besar. Vito menatapnya dengan dingin. Masalah bagi siapa, Pak? Pak Wirya tersenyum miring. Jangan bodoh. Elang itu berharga. Sangat berharga. Kalau kita serahkan, kampung ini bisa kaya. Jalan dibangun, listrik masuk, sekolah diperbaiki. Kita, ulang Vito pelan. Ia melihat ke belakang Pak Wirya. Beberapa warga kampung berdiri ragu. Wajah-wajah yang dikenalnya sejak kecil. Orang-orang yang pernah ia tolong tanpa pamrih. Kini mereka memegang tali, jaring, bahkan senjata rakitan. Hati Vito terasa diremas. Pak, kita salah, ucap seorang warga dengan suara gemetar. Ini terasa nggak benar. Pak Wirya menoleh tajam. Diam. Kau mau hidup miskin selamanya? Vito melangkah maju satu langkah. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Elang itu bukan milik siapapun, katanya tegas. Dia penjaga alam. Kalau kalian menyentuhnya, bencana yang datang. Tawa sinis terdengar. Omong kosong, teriak seorang pemburu. Tangkap saja dia. Beberapa orang maju. Jaring dilempar. Tali meluncur. Saat itulah rasa sakit hebat menusuk dada Vito. Ia terjatuh berlutut, napasnya tersengal. Dari dalam gua, elang bersayap satu mengeluarkan suara rendah, penuh penderitaan. Ikatan kita dipaksa, bisiknya. Mereka melanggar batas. Berhenti, teriak Vito. Suaranya bercampur gema aneh, seperti datang dari banyak arah sekaligus. Langit mendadak gelap. Petir menyambar dekat, menghantam pohon besar hingga terbelah. Orang-orang menjerit panik. Namun Pak Wirya tetap berdiri. Lihat, dia yang membawa kutukan, teriaknya. Kalau kita biarkan, kampung ini hancur. Vito menatapnya, mata berkaca-kaca. Yang membawa kutukan bukan aku, tapi keserakahan. Tiba-tiba, seorang warga yang berdiri di barisan depan, pemuda sebaya Vito, melangkah maju. Vito, katanya lirih. Maafkan kami. Kami takut. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada ancaman. Dalam sekejap, jaring dilempar lagi. Kali ini hampir mengenai elang. Cukup. Suara Vito menggema keras. Angin berputar liar,
menghantam orang-orang hingga terpental. Beberapa jatuh pingsan. Senjata terlepas dari tangan mereka. Namun kekuatan itu datang dengan harga. Vito terbatuk darah. Lututnya gemetar. Dunia berputar. Elang bersayap satu mengangkat kepalanya dengan sisa tenaga. Vito, waktuku hampir habis. Apa maksudmu? Bisik Vito panik. Mereka telah melanggar penjaga. Hukuman akan jatuh, tapi kau tidak harus ikut hancur. Vito menggeleng keras. Aku tidak akan meninggalkanmu. Elang itu menatapnya lama, tatapan penuh kasih yang tak pernah Vito lihat sebelumnya. Dengarkan aku. Akan ada satu pilihan terakhir. Petir menyambar lagi. Kali ini lebih dekat. Tanah retak di beberapa tempat. Orang-orang mulai berlarian ketakutan. Pak Wirya tersandung dan jatuh. Tatapannya kini bukan lagi angkuh, melainkan penuh ketakutan. Apa yang kau lakukan, Vito? Teriaknya. Vito berdiri tertatih. Ia menatap seluruh kampungnya yang kini kacau. Ia melihat ibunya di kejauhan, Mak Ranti, yang entah bagaimana ikut datang, berdiri gemetar di pinggir hutan. Vito, teriak ibunya dengan suara pecah. Pulanglah, nak. Hati Vito hancur. Inilah ujianmu, bisik elang. Jika kau memilih melindungiku sepenuhnya, kau akan kehilangan kehidupan yang kau kenal. Air mata mengalir di wajah Vito. Apa pilihan lainnya? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Biarkan aku menyerahkan sisa kekuatanku padamu. Vito menoleh cepat. Lalu kau? Elang itu tersenyum dengan caranya sendiri. Aku akan menjadi bagian dari angin. Di luar gua, langit meraung. Alam menunggu keputusan. Vito menatap ibunya. Kampungnya. Elang yang sekarat di belakangnya. Ia mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan keserakahan menang, katanya mantap. Jika harus ada yang berubah, biarlah aku. Saat itu juga, cahaya redup menyelimuti gua. Orang-orang yang tersisa mundur ketakutan. Tanah berhenti bergetar, seolah menahan napas. Elang bersayap satu menutup mata perlahan. Bersiaplah, Vito. Setelah ini, tak ada jalan kembali. Di langit, awan berputar membentuk lingkaran besar. Dan di dalam dada Vito, takdir mulai mengambil bentuknya yang paling kejam sekaligus paling agung. Langit di atas bukit Watu Ireng berputar perlahan, membentuk pusaran awan gelap yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Angin berhenti mendadak, menciptakan kesunyian yang menekan dada. Seluruh alam seolah menunggu, bukan dengan amarah, melainkan dengan penghakiman. Di dalam gua, cahaya redup menyelimuti Vito dan elang bersayap satu. Vito berlutut di samping elang itu. Tangannya gemetar saat menyentuh bulu-bulu kasar yang kini mulai memudar warnanya. Napas elang semakin pelan, seperti lilin yang hampir padam. Jangan lakukan ini, bisik Vito dengan suara pecah. Masih ada cara lain. Aku bisa membawa kau lebih jauh. Aku bisa. Tidak, suara elang terdengar lembut namun tegas. Waktuku selesai sejak sayapku hilang. Aku bertahan hanya untuk satu alasan, kau. Air mata Vito jatuh satu persatu ke tanah gua. Aku tidak pernah meminta semua ini, katanya lirih. Aku hanya ingin hidup sederhana. Aku hanya ingin ibuku sembuh. Elang itu membuka mata perlahan, menatap Vito dengan kedalaman yang tak terukur.
Dan karena itulah kau pantas, jawabnya. Kau tidak mencari kekuatan. Kau menerimanya demi orang lain. Dari luar gua terdengar suara orang-orang yang masih bertahan di kejauhan, menangis, berdoa, sebagian berteriak ketakutan. Petir menyambar jauh, menerangi siluet pepohonan yang melengkung seperti tunduk. Elang menggerakkan sayapnya yang tersisa. Bulu-bulu halus terlepas dan melayang di udara, berkilau seperti abu bercahaya. Dengarkan aku baik-baik, Vito, katanya. Apa yang akan terjadi bukanlah pemberian, tapi pewarisan. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Vito sambil terisak. Letakkan tanganmu di dadaku. Dan jangan menolak rasa sakit. Vito menelan ludah. Dengan napas tertahan, ia meletakkan kedua telapak tangannya di dada elang. Detik itu juga, panas menyengat menghantam tubuhnya. Seperti api yang mengalir di pembuluh darahnya. Ia berteriak. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah gua. Cahaya keemasan keluar dari dada elang, masuk ke tubuh Vito melalui tangannya. Di saat bersamaan, penglihatan Vito terbuka sepenuhnya. Ia melihat gunung-gunung bernapas. Sungai-sungai berdenyut seperti urat nadi. Pohon-pohon berbisik dalam bahasa tua. Ia melihat keserakahan manusia menorehkan luka di bumi, dan melihat harapan kecil yang masih tersisa. Ini terlalu besar, teriak Vito. Suaranya bergema seperti datang dari banyak mulut. Tahan, bisik elang. Inilah beban penjaga. Di luar gua, orang-orang terjatuh berlutut. Sebagian pingsan. Pak Wirya menangis terseduh, memeluk tanah, tubuhnya gemetar oleh rasa bersalah yang datang terlambat. Di tengah cahaya yang semakin terang, elang bersayap satu mengangkat kepalanya untuk terakhir kali. Ingat satu hal, Vito, katanya pelan. Kekuatan ini tidak akan patuh padamu. Ia hanya akan patuh pada niatmu. Dengan sisa tenaga, elang itu menyentuhkan paruhnya ke dahi Vito. Cahaya meledak. Jeritan Vito menggema ke seluruh bukit. Angin berputar liar, namun tak merusak, melainkan menyapu bersih. Awan gelap terbelah, memperlihatkan langit malam yang jernih dan bertabur bintang. Ketika cahaya mereda, Vito terjatuh ke tanah, napasnya terengah. Di hadapannya, elang itu terbaring diam. Tak ada napas. Tak ada getaran. Hanya kedamaian. Vito merangkak mendekat, mengguncang tubuh elang itu dengan putus asa. Bangun, tolong, aku belum siap, isaknya. Tak ada jawaban. Namun saat Vito menunduk, angin lembut menyapu wajahnya, membawa suara samar, bukan dari telinga, melainkan dari hati. Aku tidak pergi. Aku menjadi jalan. Vito terdiam. Tangisnya berubah menjadi sesenggukan sunyi. Perlahan, ia berdiri. Tubuhnya terasa berbeda, lebih ringan, lebih kuat, namun juga lebih sunyi. Ia menatap tangannya sendiri. Di pergelangan tangannya, tampak tanda samar menyerupai bulu elang, berkilau redup. Di luar gua, orang-orang melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Bayangan seekor elang raksasa muncul di langit, bukan dari daging dan tulang, melainkan dari cahaya dan angin. Ia mengepakkan sayapnya satu kali, lalu menghilang ke cakrawala. Vito melangkah keluar dari gua. Tatapannya tenang. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Makranti berlari menghampirinya, memeluknya erat. Vito, anakku. Vito memeluk ibunya, air matanya jatuh ke pundaknya. Aku di sini, Mak, katanya pelan. Aku masih di sini.
Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Hidupnya yang lama telah berakhir. Malam itu, Bukit Watu Ireng kembali sunyi. Namun sejak saat itu, Alam tak pernah lagi sendirian. Karena penjaga baru telah lahir. Dan namanya Vito. Rahasia sayap yang patah. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas perbukitan ketika Vito berdiri di tepi jurang batu langit. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa bau tanah basah dan dedaunan hutan yang lebat. Di bahunya, elang sayap satu, yang kini ia panggil Arga, menatap lurus ke cakrawala dengan mata tajam yang menyimpan ribuan rahasia. Sejak malam pertempuran melawan orang-orang hitam di hutan larangan, Arga semakin sering terdiam. Ia tak lagi banyak berbicara seperti dulu. Ada beban besar yang terasa, seolah waktu untuk mengungkap kebenaran sudah semakin dekat. Arga, Vito membuka suara pelan, kau bilang hari ini aku akan tahu segalanya. Tentang siapa aku, dan tentangmu. Elang itu mengepakkan satu-satunya sayapnya. Angin berdesir kuat, membuat pepohonan di bawah bergoyang. Untuk sesaat, Vito merasa dunia berhenti bergerak. Kebenaran selalu datang bersama rasa sakit. Suara Arga terdengar berat. Apakah kau siap, Vito? Vito menggenggam tanah di bawah kakinya. Ia teringat ibunya yang meninggal dengan misterius, ayahnya yang tak pernah ia kenal, dan hidupnya yang sejak kecil selalu dipenuhi keanehan. Semua keajaiban yang ia alami setelah bertemu Arga bukanlah kebetulan, itu ia yakini. Aku siap, jawabnya mantap. Asal-usul elang bersayap satu. Arga menatap langit, lalu mulai bercerita. Dahulu, jauh sebelum desa Vito berdiri, dunia manusia dan dunia makhluk penjaga alam terhubung erat. Elang-elang penjaga langit ditugaskan menjaga keseimbangan antara keserakahan manusia dan kemurnian alam. Arga adalah salah satu pemimpin mereka. Namun manusia mulai melanggar batas. Mereka menebang hutan suci, menggali tanah keramat, dan memburu makhluk penjaga demi kekuasaan. Dalam satu peperangan besar, Arga dikhianati oleh manusia yang ia lindungi. Sayapnya dihancurkan oleh senjata terkutuk, dan kekuatannya terpecah. Aku tidak jatuh ke bumi secara kebetulan, kata Arga lirih. Aku dibuang. Dan hanya satu garis keturunan manusia yang bisa melihatku dan menyentuhku tanpa mati. Vito tertegun. Garis keturunan, manusia penjaga. Arga menoleh. Kau, Vito. Ibumu adalah keturunan terakhir penjaga bumi. Ia menyembunyikan jati dirimu agar kau selamat. Jantung Vito berdegup kencang. Seluruh potongan hidupnya seakan tersusun rapi. Mengapa ia bisa berbicara dengan Arga? Mengapa ia selamat dari bahaya yang seharusnya mematikan? Mengapa orang-orang yang berniat jahat selalu gemetar saat menatap matanya? Kebangkitan kekuatan sejati. Tiba-tiba tanah di sekitar jurang bergetar. Dari balik kabut, muncul sosok yang sangat Vito kenal, Wirangga, pemimpin kelompok pemburu yang selama ini mengejar Arga. Kau akhirnya sampai di sini, bocah, teriak Wirangga sambil tertawa. Terima kasih sudah membawaku pada elang terkutuk itu. Puluhan anak buahnya muncul, membawa senjata dan jimat hitam. Langit yang tadinya cerah berubah kelabu. Angin berputar liar. Pergilah, Vito, seru Arga. Mereka menginginkan nyawaku untuk membuka gerbang langit gelap. Vito melangkah maju, tubuhnya gemetar namun matanya menyala. Tidak. Kali ini aku tidak akan lari. Saat Wirangga mengangkat senjatanya, sesuatu di dalam diri Vito pecah. Cahaya hangat mengalir dari dadanya ke seluruh tubuh.
Tanah berhenti bergetar. Angin berhenti berhembus. Vito mengangkat tangannya. Sekejap kemudian, dinding cahaya muncul, menghantam para pemburu hingga terlempar jauh. Senjata mereka hancur menjadi debu. "Apa? Apa kau ini?" teriak Wirangga ketakutan. "Aku penjaga," suara Vito bergema, bukan hanya dari mulutnya, tetapi dari udara di sekitarnya. "Dan kalian telah melanggar batas." Dengan satu hentakan kaki, tanah membuka, menelan kegelapan yang dibawa Wirangga. Kabut hitam menghilang, digantikan sinar matahari yang menembus awan. Pengorbanan Arga. Namun kemenangan itu tidak tanpa harga. Arga terjatuh. Tubuh elang itu bercahaya redup. Sayapnya yang satu bergetar lemah. "Arga!" Vito berlutut, menahan tubuh sahabatnya. "Jangan pergi, aku belum selesai belajar darimu." Elang itu tersenyum. "Ya, tersenyum. Tugasku hampir selesai," katanya pelan. "Kekuatanmu telah bangkit. Dunia tidak lagi membutuhkan penjaga lama, tetapi penjaga baru." Cahaya dari tubuh Arga mengalir ke dada Vito. Angin kembali berhembus lembut. Ketika cahaya memudar, Arga berubah menjadi bulu elang putih yang hangat di genggaman Vito. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku janji," bisik Vito, "aku akan menjaga dunia ini seperti yang kau lakukan." Di kejauhan, burung-burung terbang membentuk lingkaran di langit, seolah memberi salam pada kelahiran seorang penjaga baru. Gerbang langit gelap terbuka. Langit senja di atas desa Waringin berubah warna menjadi merah keunguan. Angin berembus tak wajar, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sejak kejadian di Batu Langit, Vito tak lagi merasakan dunia seperti sebelumnya. Setiap langkahnya seolah menggema, setiap hembusan napasnya terasa menyatu dengan alam. Di dalam genggaman tangannya, bulu elang putih peninggalan Arga memancarkan kehangatan lembut, seakan masih hidup. Bulu itu kini menjadi satu-satunya pengingat akan sahabat yang telah mengorbankan segalanya demi membangkitkan kekuatan Vito. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam itu, bumi bergetar hebat. Dari arah hutan larangan, suara dentuman terdengar berulang-ulang. Langit terbelah oleh kilatan petir hitam yang tidak mengeluarkan suara. Penduduk desa berlarian keluar rumah, berteriak panik. Anak-anak menangis, para orang tua bersujud ketakutan. "Vito!" teriak Pak Lurah sambil berlari menghampirinya. Tanah di hutan terbuka, ada cahaya hitam keluar dari sana. Vito menutup mata. Dalam batinnya, suara Arga bergema lemah namun jelas. Gerbang langit gelap, mereka berhasil membukanya. Vito membuka mata, sorotnya berubah tegas. "Aku harus ke sana." Tanpa menunggu jawaban, ia berlari menuju hutan. Tanah dan pepohonan seakan membuka jalan. Angin mendorong tubuhnya lebih cepat dari manusia biasa. Dalam hitungan menit, ia telah sampai di jantung hutan larangan, tempat yang dulu hanya berani ia dekati dari kejauhan. Kebangkitan kegelapan. Di tengah hutan, tanah terbelah membentuk lingkaran raksasa. Dari dalamnya, cahaya hitam pekat berputar seperti pusaran. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok berjubah hitam, para pemburu yang dulu dikalahkan, kini bangkit kembali dengan mata merah menyala. Di tengah pusaran itu berdiri Wirangga. Namun ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Tubuhnya dilapisi urat hitam yang berdenyut, matanya kosong tanpa cahaya. Suaranya terdengar bergema ganda, seolah ada banyak makhluk berbicara dari dalam dirinya. "Terima kasih, penjaga muda," katanya sambil tersenyum bengkok.
Tanpa kebangkitanmu, gerbang ini tak akan pernah terbuka sempurna. Vito mengepalkan tangan. Kau menggunakan pengorbanan Arga. Wirangga tertawa keras. Elang itu bodoh. Ia mengira kekuatannya berpindah padamu sepenuhnya. Padahal, sebagian jiwanya terikat pada gerbang ini. Pusaran cahaya hitam membesar. Dari dalamnya terdengar raungan makhluk-makhluk tak kasat mata. Pohon-pohon mengering seketika, tanah retak, dan udara dipenuhi bau besi dan kematian. Vito melangkah maju. Setiap langkah membuat tanah bergetar. Gerbang itu harus ditutup, katanya dingin. Dan kau harus berhenti. Pertarungan penjaga. Para pemburu menyerang bersamaan. Bayangan hitam melesat dari segala arah. Namun kali ini, Vito tidak goyah. Bulu elang di tangannya bersinar terang. Dengan satu ayunan tangan, angin berputar membentuk pusaran cahaya, menghantam musuh-musuhnya hingga terpental. Tanah bangkit membentuk dinding batu. Akar-akar pohon mencengkeram kaki para pemburu, menyeret mereka ke dalam tanah. Namun Wirangga tetap berdiri. Ia mengangkat kedua tangannya. Dari gerbang, muncul makhluk bayangan raksasa, menyerupai elang hitam bersayap dua, berlawanan dengan Arga. Inilah penjaga langit yang baru, teriak Wirangga. Penjaga kehancuran. Makhluk itu menjerit, suaranya memekakkan telinga. Langit terbelah, hujan hitam turun membakar tanah. Vito terjatuh berlutut. Tekanan kekuatan itu luar biasa. Untuk sesaat, keraguan menyelinap ke hatinya. Aku hanya pemuda kampung, bisiknya. Tiba-tiba, cahaya hangat menyelimuti tubuhnya. Bayangan Arga muncul samar di hadapannya. Kau bukan hanya penjaga karena kekuatan. Suara itu lembut. Kau penjaga karena hatimu. Vito berdiri. Aku bukan sendirian, katanya lantang. Aku membawa harapan semua yang kau lukai. Cahaya terakhir Arga. Dengan teriakan penuh tekad, Vito mengangkat bulu elang ke langit. Cahaya putih menyilaukan meledak, menembus awan gelap. Untuk sesaat, langit kembali biru. Makhluk bayangan menjerit kesakitan. Namun gerbang belum tertutup. Wirangga tertawa di tengah cahaya. Kau terlambat. Untuk menutup gerbang itu, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling kau cintai. Vito terdiam. Tangannya gemetar saat menatap bulu elang di tangannya, satu-satunya peninggalan Arga. Air mata jatuh. Maafkan aku, sahabatku. Ia menggenggam bulu itu erat-erat, lalu menekan ke dadanya. Cahaya meledak lebih besar dari sebelumnya. Angin mengamuk. Tanah dan langit bergetar bersamaan. Teriakan makhluk bayangan menggema saat tubuhnya hancur menjadi cahaya. Gerbang mulai menutup perlahan, namun dengan harga yang mahal. Vito terhempas jauh, tubuhnya terbaring tak bergerak di tanah yang mulai tenang. Di kejauhan, cahaya gerbang padam sepenuhnya. Hutan kembali sunyi. Namun nasib Vito masih menggantung di antara hidup dan mati. Penjaga tanpa sayap. Hujan turun perlahan di hutan larangan. Tidak lagi hitam dan membakar, melainkan bening dan menenangkan, seolah alam sendiri sedang membersihkan luka-luka yang baru saja terjadi. Tanah yang sebelumnya terbelah kini menutup kembali, meninggalkan bekas retakan samar seperti parut lama pada tubuh bumi. Di tengah tanah basah itu, tubuh Vito terbaring diam. Napasnya nyaris tak terdengar. Wajahnya pucat, pakaiannya robek, dan di dadanya terdapat cahaya kecil yang berkedip lemah, sisa kekuatan terakhir dari pengorbanan yang telah ia lakukan.
Para penduduk desa Waringin perlahan mendekat, dipimpin Pak Lurah dan beberapa tetua adat. Mereka datang dengan langkah ragu, antara takut dan berharap. Tak ada lagi jeritan makhluk gelap. Tak ada pusaran cahaya hitam. Hutan terasa hidup kembali. "Apakah dia masih hidup?" bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya. Pak Lurah berlutut di samping Vito, meraba denyut nadinya. Air matanya jatuh ke tanah. Masih, tapi sangat lemah. Antara dua dunia. Dalam kesadarannya yang kabur, Vito berada di sebuah tempat yang asing. Langit putih tanpa matahari membentang luas. Tak ada tanah, tak ada arah. Ia merasa ringan, seolah tubuhnya telah ditinggalkan. Di hadapannya, berdiri Arga, kembali dalam wujud elang agung bersayap dua, bercahaya sempurna. "Kau telah melampaui takdirmu, Vito," kata Arga dengan suara yang damai. Vito tersenyum lemah. "Aku gagal, aku kehilanganmu." Arga menggeleng. "Tidak. Kau memilih." Dan itulah inti dari penjaga sejati. Dari kejauhan, muncul bayangan seorang perempuan. Wajahnya lembut, matanya penuh kasih. Vito mengenalnya, meski tak pernah melihatnya dengan jelas sebelumnya. "Ibu," suaranya bergetar. Perempuan itu mengangguk. "Pulanglah, Nak. Dunia masih membutuhkanmu." Vito menatap Arga. "Jika aku kembali, apa yang terjadi padamu?" Elang itu tersenyum. "Aku akan selalu ada. Selama ada manusia yang menjaga dengan hati, roh penjaga tak pernah benar-benar pergi." Cahaya di sekeliling mereka semakin terang. Angin lembut mendorong Vito ke belakang. "Bangunlah, penjaga tanpa sayap. Kelahiran kembali." Vito tersentak. Ia menghirup udara dalam-dalam, batuk keras, lalu membuka mata. Sorak tangis meledak di sekelilingnya. Para penduduk berteriak lega. Beberapa bersujud, yang lain menangis sambil memeluk satu sama lain. Vito hidup. Namun ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tak ada lagi aliran kekuatan besar di dalam tubuhnya. Tak ada suara angin yang berbisik padanya. Ia hanyalah manusia biasa. Atau begitulah yang ia kira. Saat ia mencoba bangkit, tanah di bawahnya mengeras menopang tubuhnya. Pohon-pohon di sekeliling bergetar pelan, seolah menyambut. Burung-burung berkumpul di dahan, menatapnya tanpa takut. Pak Lurah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau menyelamatkan kami semua, Vito." Vito menggeleng perlahan. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Penjaga baru. Hari-hari berlalu. Desa Waringin perlahan pulih. Hutan kembali hijau. Sungai mengalir jernih. Tak ada lagi orang-orang yang berani merusak wilayah larangan. Vito menolak disebut pahlawan. Ia kembali bekerja seperti biasa, membantu warga, menjaga hutan, menuntun anak-anak desa mengenal alam. Namun kini, setiap orang tahu satu hal, bila Vito berbicara, alam mendengarkan. Ia tidak memiliki sayap, tidak memiliki kekuatan besar. Tetapi kehadirannya membawa ketenangan. Suatu pagi, di tepi hutan, Vito menemukan sehelai bulu elang putih tergeletak di tanah, bersih dan hangat. Ia tersenyum. "Terima kasih, Arga." Bulu itu terangkat perlahan oleh angin, terbang ke langit, menyatu dengan cahaya matahari. Di kejauhan, seekor elang melintas tinggi, bersayap dua, bebas, dan agung. Epilog.
Legenda tentang penjaga tanpa sayap menyebar dari desa ke desa. Bukan tentang kekuatan besar atau keajaiban yang menakutkan, melainkan tentang seorang pemuda kampung bernama Vito yang memilih melindungi dunia meski harus kehilangan segalanya. Dan hingga hari ini, orang-orang percaya, selama masih ada manusia yang menjaga alam dengan hati, elang penjaga akan selalu terbang di langit, meski tak terlihat.